Modal auxiliary dengan fungsi expectation atau suatu pengharapan menyatakan ekspektasi atau harapan terhadap suatu tindakan atau situasi tertentu. Fungsi modal auxiliary sendiri ada dua kelompok fungsi, yaitu ada modal conclusion dan modal non-conclusion. Modal expectation termasuk ke fungsi modal yang kedua, yaitu modal non-conclusion. Modal conclusion sendiri ada possibility, kemungkinan, impossibility, ketidakmungkinan. Sedangkan modal non-conclusion ada 12, ada wishes, suatu pengharapan atau doa, ability, kemampuan, necessity, keinginan yang kuat, prohibition, larangan, advisability, nasihat, suggestion, nasihat atau saran, dan expectation yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pengharapan. Mirip dengan wishes, kalau wishes lebih ke doanya, kalau expectation ya harapannya. Mirip sebenarnya. Masih ada modal yang lain selain expectation, hanya saja kita fokus ke expectation. Expectation atau pengharapan. Modal expectation dengan modal be to dan be supposed to digunakan untuk menyatakan ekspektasi atau harapan terhadap suatu tindakan atau situasi tertentu. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam mengungkapkan antisipasi atau tindakan yang diharapkan, mereka dapat memiliki sedikit perbedaan dalam penggunaan dan nuansanya. Kalimat pada modal expectation itu kebanyakan yang positif. Modalnya be to dan be supposed to yang tadi. Dan kita pakai pola tenses simple. 3 tenses, ada simple present, simple future sama modal verb 1 dan simple past. Nah, maknanya be to sendiri harus, sedangkan be supposed to seharusnya. Menyatakan suatu yang sudah terjadwal. Di sini dengan catatan ya, expectation itu rata-rata diikuti waktunya atau jadwal waktunya. Contoh, you are to read book every morning. Kamu harus membaca buku setiap pagi, itu jadwalnya. This room is supposed to be cleaned at 7 o'clock. Itu cleaned ya, salah ketik, nanti bisa diperbaiki. Kamar ini seharusnya dibersihkan pada jam 7. Nah, jadwalnya itu ada jamnya, ada waktunya. Polanya sendiri kita menggunakan modal verb 1 ketika aktif yang simple present, simple future, modal be verb 3 ketika pasif, modal be anap ketika non-verbal. Ketika waktunya pas atau cenderung kita tarik ke simple past ya, pakailah modal have verb 3 untuk aktif, modal have been verb 3 ketika pasif, modal have been anap ketika non-verbal. Dengan catatan be di depan di modal ini kan be to, be supposed to, be-nya ketika langsung ketemu subjek menyesuaikan tensesnya. Ketika present dan future kita ganti dengan is, am, are. Ketika past kita ganti dengan was, were. Penggunaan be to. Be to digunakan untuk menyatakan rencana yang telah diatur atau tindakan yang diharapkan akan terjadi di masa depan. Contoh, she is to meet us at the airport tomorrow. Dia dijadwalkan bertemu dengan kami di bandara besok, atau dia harus bertemu dengan kami di bandara besok. Boleh. Kalimat ini menyatakan bahwa ada rencana atau jadwal untuk bertemu di bandara besok. Contoh kedua, the presentation is to start at 9 AM sharp. Presentasi diharapkan dimulai tepat pukul 9 pagi. Kalimat ini menyatakan harapan bahwa presentasi akan dimulai pada waktu yang ditentukan, jam 9 tadi. Be to dapat digunakan dalam berbagai bentuk waktu, termasuk past dengan pola perfect dan berbentuk simple ya. Simplenya itu mirip dengan tenses simple future atau simple present. Nah, tapi bentuk
pola perfect dan bentuk pola simple itu memiliki perubahan bentuk waktu dapat mempengaruhi nuansa dan makna kalimat tersebut. Nah, contoh itu dalam bentuk perfectnya. You were to have supported me. Anda seharusnya telah mendukung saya. Kalimat ini menggunakan bentuk perfect untuk be-to, yaitu were to have, modal have verb 3. Ini ya, untuk aktif ini ya. Ini mengisyaratkan bahwa ada rencana atau harapan bahwa seseorang seharusnya telah memberikan dukungan, tetapi mungkin tindakan tersebut tidak terjadi. Sedangkan yang kedua, be itu dalam bentuk simple past, tapi yang simple ya. Modal verb 1, mirip dengan simple present atau simple future. Contoh, you were to help me. Anda seharusnya membantu saya. Meskipun bentuk ini lebih umum dalam konteks simple past, penggunaannya dengan be to mengisyaratkan bahwa ada ekspektasi atau rencana bahwa seseorang akan memberikan bantuan. Namun, dalam kalimat ini tindakan tersebut tampaknya tidak terjadi. Sedangkan be supposed to digunakan untuk menyatakan norma, harapan, atau aturan sosial terkait suatu tindakan. Contoh, you are supposed to wear formal attire to the gala dinner. Kamu diharapkan mengenakan pakaian formal untuk makan malam gala. Frasa ini, frasa be supposed to, are supposed to, menunjukkan harapan atau aturan bahwa tamu diharapkan mengenakan pakaian formal untuk acara tersebut. Contoh yang kedua, students are supposed to complete their assignments before the deadline. Para siswa diharapkan menyelesaikan tugas mereka sebelum batas waktunya. Kalimat ini menyatakan harapan bahwa para siswa harus menyelesaikan tugas mereka sebelum batas waktu yang ditentukan. Penting untuk diingat bahwa be to lebih sering digunakan dalam konteks jadwal atau rencana yang sudah diatur. Sedangkan be supposed to lebih fokus pada norma atau harapan sosial yang berkaitan dengan tindakan atau situasi tertentu. Be supposed to in past. Bisa nggak? Bisa pakai modal have verb 3 atau modal verb 1. Tapi paling umum kita pakai modal have verb 3. Nah, sama halnya dengan be to tadi ya. Dia dapat digunakan di modal have verb 3, pola perfect, atau modal verb 1, pola simple. Namun, perubahan bentuk waktu dapat mempengaruhi nuansa dan makna kalimat tersebut. Maksudnya penggunaan pola dan simpelnya berbeda nanti. Contoh, be supposed to dalam bentuk perfectnya. She has supposed to have finished her project by now. Dia seharusnya telah menyelesaikan proyeknya sekarang. Menjelang sekarang ya sebenarnya. Penjelasannya, bentuk perfect was supposed to have menunjukkan harapan atau ekspektasi bahwa proyek seharusnya telah selesai di masa lalu, tetapi mungkin tidak terjadi. Be supposed to dalam bentuk simple-nya. Modal verb 1. They were supposed to attend the meeting yesterday. Mereka seharusnya menghadiri pertemuan kemarin. Dalam bentuk simple, modal verb 1 were supposed to attend tadi menunjukkan ekspektasi bahwa tindakan menghadiri pertemuan diharapkan terjadi. Tetapi dalam kasus ini mungkin tidak terjadi. Jadi ada perbedaan tipis ya. Kalau yang bentuk perfect itu harapan atau ekspektasinya, kalau yang pakai simple itu ya diharapkan terjadinya. Itu sebenarnya mirip sekali. Ketika menggunakan be to dan be supposed to dalam berbagai bentuk waktu, pastikan untuk mempertimbangkan konteks kalimat dan makna yang ingin Anda sampaikan.
Thanks for watching.